Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Soliwa Soleh kelas 5 SDT Usman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita memasuki materi 5B, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran 3 dan 4. Ya, jadi sekarang satu pembelajaran kita 1 jam itu kita masuki 2 pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan peristiwa dalam teks, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok, menceritakan kembali isi teks, menjelaskan antara hak, kewajiban, tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, dan juga dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, kita masuk temanya. Perhatikan gambar, lingkungan bersih dan segar. Apa pendapat kalian ketika melihat gambar ini? Ya, kita dapati rumah yang tertata rapi, pepohonan yang banyak, tertata juga sampah yang tidak ada, anak-anak bebas bermain di area bermain, kemudian kendaraan juga tidak terlalu baik asapnya, banyak juga pengendara sepeda, dan juga adanya kegiatan sosial di masyarakat. Ya, lingkungan yang bersih akan menciptakan udara yang segar. Pertanyaannya, bagaimanakah cara wargamu menjaga lingkungannya? Nah, perhatikan ya, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Mengurutkan peristiwa pada suatu teks berfungsi menjelaskan alur yang terdapat pada teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara urut ya. Tujuannya untuk apa? Memudahkan kita untuk memahami teks. Selain itu, jika kita membaca teks ya, orang lain yang mendengarkan pun dapat memahami isi teksnya. Caranya bagaimana sih untuk mengurutkan suatu peristiwa pada teks, yaitu membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba. Sudah hafalkan adik Simba kepanjangannya apa? Ya, bagus ya, kalian harus wajib hafal. Kita masuk ke materi PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang sebelum ke contohnya, kita masuk ke pengertiannya. Silakan di buku paket dibuka halaman 52 dan 53. Kalau ada stabilo, boleh ya kalian menebali yang ada di buku paket. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Ya, hak itu biasanya sudah dari lahir kita dapatkan. Kewajiban itu segala sesuatu yang dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab kesadaran. Nah, kesadaran akan kewajiban. Jadi kalau tanggung jawab lebih tinggi daripada kewajiban. Jadi sudah melalui proses kesadaran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di buku paket dijelaskan tanggung jawab itu merupakan kesadaran dimiliki oleh manusia akan sikap yang ia telah lakukan. Contohnya, menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan di masyarakat, menjaga nama baik keluarga atau negara, ya, memberikan contoh dan teladan bagi adik. Nih, perhatikan, kalian udah sadar. Oh iya, saya sudah jadi kakak, sudah jadi mbak, sudah jadi emas, ya, punya adik. Nggak bisa berbuat dan berkata seenaknya, harus memberikan tauladan, ya, harus sadar bahwa apa yang kita lakukan akan menjadi contoh untuk adik kita, ya. Kemudian di halaman 53, kewajiban. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu, ya, kewajiban individu pribadi, ya. Jika kita ingin mendapat hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Contohnya, menghormati orang tua itu wajib, ya, belajar dengan benar, dengan baik, sungguh-sungguh itu wajib. Ya, menghargai pendapat teman itu wajib, kegiatan kerja bakti itu wajib, menghormati guru di sekolah itu wajib. Sedangkan hak, ya, hak merupakan segala sesuatu yang harus didapat oleh manusia sejak lahir. Contohnya, tinggal di tempat bersih itu kita harus mendapatkan hak kita, ya, memperoleh pendidikan, main bersama teman, memperoleh kasih sayang, memperoleh nilai sesuai dengan pekerjaan masing-masing itu hak kita, ya, dan kita wajib boleh memilikinya. Ya, nanti bisa
Baca kembali di buku paket halaman 52 dan 53. Kita lanjut ke materi IPS, jenis usaha yang dikelola kelompok maupun perorangan. Kelompok ya berarti kan lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Ya. Kalau usaha kelompok itu banyak contohnya. Yang pertama adalah firma atau FA. Kemudian itu berbentuk badan usaha ya. Kemudian ada yang namanya PT atau perseroan terbatas, atau CV persekutuan komanditer, atau ada koperasi, yayasan, ada juga BUMN. Apa BUMN? Badan usaha milik negara. Nanti banyak lagi BUMN ya, kita bahas 6 dulu. Itu kelompok. Kalau kelompok ya berarti kalau ada keuntungan harus dibagi kepada pemilik perusahaan. Ya, dibagi keuntungannya. Terus pemilik modal bisa menjadi pengelola usaha atau tidak, boleh pilih. Misalnya yang punya modal Azam. Azam nggak mau ikut kerja nih, kasih aja ke karyawannya, ke teman-temannya, boleh. Atau Azam mau ikut langsung bekerja, boleh. Ya, itu perbedaannya dengan usaha yang dikelola dengan kelompok atau perseorangan. Kemudian, kalau usaha usaha perseorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Modal-modal sendiri, ya, usaha-usaha sendiri, ya. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya pasti kalau dapat untung tidak usah dibagi ke yang lain, ya. Kemudian memiliki kebebasan untuk mengembangkan usaha, tidak bergantung dalam orang lain dan tidak ada yang mengatur, bebas bagaimana caranya karena kan hanya kerja sendiri seorang. Ya, tidak perlu diskusi. Terserah maunya bagaimana usaha ini agar tetap berjalan. Ya, contohnya banyak, ada warung, ada bengkel, ada salon, ada apa lagi? Ada ya, semuanya di buku paket sudah disebutkan. Nanti kalian tinggal tebali saja, bisa pakai stabilo atau pakai spidol ya. Kemudian beberapa industri menghasilkan asap pembuangan dapat menyebabkan polusi udara. Di beberapa tempat di daerah Bekasi pun terdapat pabrik-pabrik yang masih mengeluarkan polusi ya, sehingga menyebabkan kerugian untuk warga sekitar. Makanya pemerintah membuatkan tempat khusus untuk pabrik sehingga jauh dari masyarakat, sehingga dapat polusi udara tidak mengenai masyarakat. Tanggung jawab kebersihan dan lingkungan ya, bagaimana tanggung jawabnya? Dengan cara menggunakan sepeda, terus mobil yang ramah lingkungan ya, kemudian mengurangi kegiatan membakar sampah ya, itu tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan. Kemudian kebersihan udara, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan. Kalau cuma belanja dekat ya, keusahakan tidak pakai mobil, mungkin pakai motor, atau lebih dekat lagi tidak usah pakai motor tapi pakai sepeda, atau kalau lebih dekat lagi bisa jalan kaki. Ya, asap pabriknya juga dikurangi, melakukan penanaman pohon. Ini penting nih terutama di rumah kita ya. Walaupun sekarang sudah jarang sekali halaman yang mempunyai tanah, tapi setidaknya kita punya pot-pot atau satu pohonan yang besar yang bisa melakukan membantu kebersihan udara, mengurangi penggunaan gas kimia. Hak memperoleh udara bersih, berhak satu, menikmati lingkungan sehat, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh udara yang bersih dan sehat, terus memperoleh lingkungan sehat dan nyaman, terbebas dari penyakit. Itu hak kita ya, kita berhak terbebas dari penyakit, kita berhak tinggal di tempat yang nyaman, yang sehat, yang bersih ya, bebas dari pencemaran ya. Itu hak kita dalam memperoleh udara bersih. Tapi selain hak ada kewajiban. Nah, yang tadi itu harus kita laksanakan, mengurangi penggunaan kendaraan, melakukan penanaman pohon, mengurangi pembakaran sampah, gas kimia, asap pabrik dan yang lainnya. Baru hak akan kita dapatkan ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja ya yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup?
Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan produksi disebut produsen, yang melakukan distribusi, distributor. Orang yang pelaku konsumsi, konsumen. Nah, kita konsumen, penerima manfaat, ya. Contoh alur kegiatannya misalnya, bagaimana sih kita bisa ayam atau ikan yang ada di meja makan yang ibu telah olah bisa ada di hadapan kita, itu melalui proses yang panjang. Yang pertama nelayan ya, produsen di sini berarti, produksinya si Pak Nelayan ini yang menangkap ikan di laut. Pak Nelayan kemudian menjual hasilnya di mana? Di pelelangan ikan. Pelelangan ikan ini, dibeli sama bandar ya, sama orang yang memang pedagang besar ya. Kemudian dibeli, dibawa, dijual mana? Ke kota. Di kota nanti diecer ke pedagang ecer. Bisa di pasar atau di warung-warung kecil. Kemudian dibelilah oleh ibu kita, akhirnya dikonsumsi oleh kita. Jadi prosesnya seperti itu. Tidak serta-merta kita harus ke laut mengerjakan sendiri ya. Kalau memang rumah kita dekat laut mungkin bisa. Tapi kalau kita rumah di kota jauh dari laut, kita kan akan kesulitan untuk memperoleh ikan. Nah, disinilah alur kegiatan ekonomi bekerja ya. Nanti kalian bisa baca di halaman 50 59 ya, 60 dan 61. Ya, bagaimana sih dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat? Dengan kalian mengkonsumsi ikan, kalian tumbuh menjadi anak yang kuat, ya, anak yang pintar, yang tercukupi gizinya, tidak mudah sakit, ya, dan itu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan Indonesia memiliki anak-anak yang sehat, ya, otomatis masyarakat Indonesia pun menjadi masyarakat yang sehat. Itu baru makanan. Ya, ada lagi yang banyak yang lain, bisa dari bentuk pakaian tekstil, dari makanan, minuman, dan yang lainnya. Yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, alhamdulillah. Materi 5B subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai ya. Biasakan bertanya, biasakan mencatat, dan biasakan untuk mengulang materi. Sampai jumpa, see you next week insyaallah di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Ya, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.